Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswa-mahasiswi Perbankan Syariah 2020 PBS 1 dan PBS 2 dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah, amin ya. Hari ini kita masuk di materi ketiga di mata kuliah ini, Dasar Ekonomi Islam. Kita diskusikan, kita bahas mengenai apa itu Maqasidus Syariah, kemudian bagaimana aplikasinya Maqasidus Syariah dalam ekonomi Islam. Oke, seperti biasa sebelum kita awali perkuliahan, mari kita sama-sama awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan ya. Dimanapun Anda berada, kita ikuti bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-aghyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi perkuliahan hari ini, yaitu Maqasidus Syariah dalam ekonomi Islam. Pertama, kalau kita lihat mengenai konteks Maqasidus Syariah, tentu kita lihat di sini ada dua kata ya, Maqasid dan Syariah. Mengenai syariah kita semua sudah pahami, yaitu hukum-hukum Allah, bagaimana apa yang harus kita laksanakan dan kita tinggalkan. Kemudian kalau kita lihat berikutnya di sini mengenai kata maqasid, secara bahasa maksud dan maqasid berasal dari kata qasdun, berarti tujuan. Selain itu, kata qasdun ini juga bisa dimaknai sebagai pertengahan, matang dan mudah. Maka dikatakan berikutnya secara istilah, di sini saya ambil dari beberapa tokoh Islam, ulama Islam klasik mengatakan, Ibnu Ashur mengatakan Maqasidus Syariah adalah makna atau hikmah
yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian terjadi pada seluruh atau kebanyakan mayoritas ketentuan Allah, gitu ya. Maka takdir-takdir Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah, maka hikmahnya itu dapat dikaji dalam maqasidus syariah. Kemudian Al-Fasi mengatakan maqasidus syariah adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariahnya. Kemudian Al-Raisuni mengatakan yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat dalam realisasi sebagai kemaslahatan hamba. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, tentu kita ingin kemaslahatan hidup. Jadi kemudahan dalam hidup, segala hal yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah, itu tujuannya. Kemudian Imam Asy-Syatibi, Abu Ishaq Al-Syatibi mengatakan pada dasarnya maqasidus syariah yaitu memenuhi hajat manusia dengan merealisasikan maslahatnya atau manfaatnya, kemudian menghindarkan dari mafsadah atau kerusakan daripadanya. Jadi dikatakan Asy-Syatibi ini kita kan sebagai manusia tentunya ingin dua hal ini. Kita selalu mendapatkan maslahah dalam hidup dan kita terhindar dalam kerusakan dalam segi apapun. Maka itulah tujuan dari konteks maqasidus syariah ini. Ya, kita lanjutkan. Maka pada dasarnya maqasid ini bisa dibagi dalam tiga hal. Yaitu kalau kita lihat dalam kebutuhan manusia yang sudah sering kita dengar, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maka hal ini sebetulnya adalah copy paste ya. Jadi istilahnya ini sebetulnya konsep yang sudah ada pada maqasidus syariah beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi konsepnya seperti ini. Yang pertama, primer itu pada dasarnya mengambil dari daruriyah al-khams, hal-hal yang harus tercapai, harus terlaksana untuk menjaga kemaslahatan hidup. Maka dikatakan di sini daruriyah yaitu kemaslahatan yang padanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan ini tidak tercapai, maka yang muncul adalah ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan dunia akhirat. Jadi yang pentingnya adalah daruriyah al-khams, nanti kita bahas lebih lanjut, yaitu hal primer ini, baru kemudian bisa diperkuat oleh hajiyah dan tahsiniyah, yaitu hal sekunder dan tersiernya ini ya. Oke, berikutnya kita lihat mengenai tujuan syariah Islam atau tadi yang kita bahas tadi mengenai daruriyah al-khams, al-kulliyah al-khamsah istilahnya. Yaitu di sini 5 hal yang harus tercapai, harus terjaga agar kemaslahatan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah ini terjaga dunia akhirat ya. Pertama yaitu agama, ad-din, kemudian jiwa, an-nafsu, akal, al-aqal, keturunan, an-nasl, dan harta, al-mal. Maka dikatakan untuk menjaga kelima hal kemaslahatan ini diperlukan beberapa hal. Pertama dari segi keberadaannya min nahiyat al-wujud, yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kemudian kedua dari segi ketiadaannya min nahiyat al-adam, yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Jadi 5 hal ini yang harus dijaga, harus diupayakan, harus dilestarikan agar kemaslahatan itu terjaga. Jadi dijaga, yang belum ada dicari supaya ada, yang kemudian bisa menghindarkan kita hindarkan gitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Jadi konsepnya seperti ini. Maqasidus syariah dikatakan dibagi dalam 3 hal, yaitu al-daruriyah, kemudian al-hajiyah, dan al-tahsiniyah. Maka kemudian ketiga hal ini dikatakan tercapai dengan cara memelihara dan mewujudkan 5 hal tadi ya. Jadi ad-din, an-nafsu, al-aqal, al-mal, dan an-nasl. 5 hal ini yang harus dijaga dan dipelihara. Oke, contohnya kita lihat di sini yaitu ad-daruriyah. Kita lihat pertama dari ad-dinu Islam, agama kita, agama Islam. Jadi beberapa hal bagaimana caranya supaya kemaslahatan agama Islam ini terjaga, terpelihara, maka ada yang diwujudkan dan ada yang dipelihara. Pertama yang diwujudkan sudah pasti kita sebagai umat Islam harus menjaga rukun iman dan rukun Islam. Ini ya.
Bagaimana syahadat kita, ibadah kita, kemudian kita meyakini rukun iman itu ya, 6 rukun iman, kemudian rukun Islam itu sebagai hal yang harus diwujudkan. Kemudian kedua ada juga yang harus dipelihara, yaitu dikatakan di sini beberapa hal seperti menghadapi musuh, jihad, menindak yang murtad dan sebagainya. Tentu ini kita nggak bisa ambil sama rata ya, karena kalau kita lihat peperangan pada masa Rasulullah dan sahabat itu punya tujuan yang spesial. Jadi bukan semata-mata memerangi orang non-Islam. Pasti tentu semua ada tujuannya ini ya. Jadi kita lanjutkan aja. Kemudian kedua di sini mengenai an-nafsu atau jiwa juga sama. Jadi ada yang diwujudkan dan dipelihara. Yang diwujudkan di sini yaitu kewajiban mencari nafkah, karena dengan memiliki nafkah, memiliki harta, maka kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maka secara jiwa kita tenang, kita bisa makan dengan tenang, bisa makan makanan sehat, bisa istirahat dengan layak, bisa kemudian mencari ilmu dengan baik nih ya. Maka kemudian ada juga pernikahan untuk menjaga jiwa. Jadi kalau ya sudah enggak, istilahnya di sini sudah buru-buru, silakan nikah, gak apa-apa kalau memang sudah ada calonnya. Ya, kemudian kita lihat di sini kedua yaitu pemeliharaan. Beberapa hal di sini seperti kita lihat di Arab Saudi masih berlaku hukum kisos bagi orang-orang yang mencuri ya, tangannya dipotong. Kemudian kedua ada haramnya merusak tanaman, itu juga dikatakan sebagai upaya pemeliharaan jiwa an-nafsu ini. Kemudian al-akal ketiga yaitu ada di sini mewujudkan dan memelihara. Pertama mewujudkan sudah pasti kita pahami Allah memberikan akal kepada semua manusia yang hanya diberikan pada kita manusia. Bahkan malaikat yang sehari-hari ada di arsy-Nya Allah pun tidak diberikan akal ini. Maka dengan akal yang diberikan Allah kepada kita, kita wajib menuntut ilmu dasar. Bagaimana konteks agama Islam kita, kemudian beberapa konsep turunannya, salah satunya ekonomi Islam, itu juga perlu kita pelajari, kita laksanakan ya. Kemudian ke berikutnya yaitu memelihara. Di sini dikatakan untuk memelihara akal, sudah jelas hukum dalam Islam. Kita sangat dijauhkan, sangat diharamkan untuk mendekati khamar, minuman keras, apalagi sampai narkoba. Karena kedua hal ini sudah pasti semua dokter sepakat merusak akal. Gak jarang juga kita lihat orang-orang yang dari mabuk-mabukan kemudian bisa melakukan pencurian, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya ya. Nauzubillah ya hal-hal ini. Maka kemudian kita lihat berikutnya di sini al-mal yaitu harta, mewujudkan dan memelihara yaitu dalam mewujudkan harta, dalam mencari harta kita disyariatkan melakukan berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan konsep muamalah dalam Islam. Ini ya, nanti mengenai khusus hal ini kita bahas lebih lanjut materi-materi berikutnya. Maka kemudian untuk memelihara harta juga sama, yaitu dalam Islam kita tidak diperbolehkan mencuri, adanya hukuman terhadap pencurian, larangan kita merusak harta orang, amanah ketika kita diberi titipan dan sebagainya ini ya. Kemudian kelima yaitu di sini an-nasl mengenai keturunan dan kehormatan. Sudah jelas dalam Islam kita sangat diminta untuk menjauhi yang namanya perzinahan. Jangan sekali-sekali kita mendekati zina gitu ya. Dan kemudian caranya yaitu sudah jelas Islam mensyariatkan pernikahan. Jadi tadi ya, yang mas sudah ada calonnya, sudah mantap ya, monggo. Jangan lupa undangannya di ekonomi ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi berikutnya di sini ada hal-hal kedua yaitu mengenai al-hajiyah, yaitu hal sekundernya yang juga perlu dilaksanakan, tapi tingkat kepentingannya, tingkat keperluannya masih di bawah yang daruriyah tadi. Seperti di sini mengenai agama yaitu disyariatkannya rukhsah seperti jamak sholat. Ketika kita dalam perjalanan kita boleh menjamak sholat, mengqashar sholat dan sebagainya. Kemudian mengenai jiwa juga tidak ditegakkannya kisos karena ketidakjelasan dan sebagainya, diganti dengan liat dan sebagainya ini ya. Nanti silakan dibaca di slide-nya. Pun demikian dengan mengenai al-tahsiniyahnya yaitu hal-hal istilahnya di sini tersier.
perlu juga istilahnya boleh dilakukan, boleh dilaksanakan, tapi bukan hal yang utama, bukan hal yang wajib. Seperti halnya kalau kita pergi ke masjid, yaitu memakai pakaian yang bagus. Yang bagus di sini tentu bukan dalam artian yang mahal, tapi yang bersih, yang suci, kita kasih wanginya dan sebagainya. Ini ya. Dan berikutnya di sini seperti melihara jiwa dengan makanan yang halal dan vitamin, mineral yang cukup dan sebagainya. Memelihara akal dengan cara-cara mungkin ini melanjutkan pendidikan sampai ke bangku universitas saat ini adik-adik semua kuliah. Kemudian ada seperti kita belajar komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian harta dan keturunan ini juga sama ya. Oke. Maka kalau kita lihat berikutnya yaitu di sini kita diskusikan konteks tadi maqasidus syariah, wabil khusus di sini keterkaitannya dengan ekonomi Islam. Pertama kalau kita lihat kan ilmu ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan utama yaitu memperoleh falah, kedamaian dan kesejahteraan bukan hanya kaya dunia tapi sampai akhirat nanti ditempatkan di surganya Allah. Amin. Itu semua harapan kita ya. Maka dikatakan di sini perilakunya tentu berkaitan dengan landasan-landasan syariah Islam sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Jadi kita nggak pungkiri sebagai manusia kadang kita juga punya akal-akal ya, akal-akal yang kalau nggak dijaga, kalau nggak disertai dengan keimanan maka bisa berubah jadi ngakali orang ya, jadi bisa menipu orang dan sebagainya. Ini tentu hal yang kita hindari. Oke, kita lihat berikutnya di sini al-maqasidus syariah dalam ekonomi Islam. Kita bisa lihat beberapa hal. Pertama di sini mengenai kesepakatan. Jadi kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, setiap transaksi itu harus ada ijab dan qabulnya, harus ada akad yang jelas. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Oke. Maka dikatakan di sini setiap kesepakatan tadi harus dijelaskan. Maka dua hal dari segi pemeliharaan dan perwujudan. Pemeliharaan pertama yang pasti harus ada unsur ridho at-taradin minkum, yaitu sama-sama rela, sama-sama suka, sama-sama menguntungkan baik bagi penjual dan pembeli nih ya. Kemudian ada larangan monopoli, yaitu tidak memonopoli pasar dan sebagainya. Nanti lebih lanjut mengenai materi ini kita bahas. Kemudian dari segi perwujudan juga sama, yaitu dikatakan di sini beberapa hal yang penting yang perlu dilaksanakan dalam setiap kesepakatan, yaitu ada tausik atau pengikatan, kitobah pencatatan, saksi, doman jaminan, rohan gadai dan sebagainya. Jadi ini semua ada akad-akad muamalahnya mengenai ini mobil khusus. Nanti bisa belajar di semester 3. Insyaallah semester 3 nanti sudah masuk di kampus kita ya di Unisma. Jadi bisa kuliah dengan baik nanti di kampus kita mengenai fikih muamalah ini. Oke. Berikutnya kita lihat setiap kesepakatan bisnis juga harus adil dalam Islam, dalam ekonomi Islam. Pertama dari segi pemeliharaan ada yang namanya akad iz'an, yaitu contract of adhesion istilah Inggrisnya, di mana di sini pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratannya yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah, maka ini hal yang tidak diperbolehkan ya. Ini contohnya. Jadi kita harus menjaga dari hal ini. Kemudian perwujudannya yaitu mendapatkan harta dengan cara tidak menzolimi orang lain, tidak menipu orang lain, tidak merugikan orang lain. Maka kemudian dalam Islam sudah jelas kita diminta untuk banyak-banyak berinfak, berzakat, sodakoh, wakaf. Dan juga kita diminta untuk qanaah, tidak menghambur-hamburkan harta, tidak melakukan hal yang israf ya, pembelanjaan berlebihan. Oke, berikutnya yaitu dalam ekonomi Islam juga ada hal mengenai komitmen setiap kesepakatan. Jadi kalau kita melihat dari kesepakatan ini, komitmen ini kita lihat dalam hukum Islam bahwasanya orang yang tidak menjaga kesepakatan, tidak memenuhi janjinya dikatakan sebagai orang yang munafik. Orang munafik sudah pasti tempatnya di neraka. Allah berfirman ya. Maka kemudian dari segi perwujudannya yaitu di sini
perintah untuk memenuhi setiap kesepakatan. Maka setiap kesepakatan yang tadinya belum dilaksanakan dikaji dulu. Apakah kesepakatan ini sudah betul semua? Apakah ada hal-hal yang salah, gitu ya? Maka dikatakan di sini tentu harus jelas halal dan haramnya, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, gitu ya. Yang halal ya katakan halal, yang haram ya sudah jelas kita tinggalkan karena itu haram. Kemudian hak kepemilikan dalam ekonomi Islam juga dikaji. Jadi di sini ada pemeliharaannya, sanksi atas kejahatan terhadap harta seseorang, baik yang berupa had, hukumannya sudah ditentukan seperti halnya tadi ya, mencuri, merampok sebagainya, ataupun ta'zir, hukuman yang belum ditentukan batasannya. Maka demikian dengan hak kepemilikan ini pada dasarnya Islam sudah jelas, yaitu kita dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi harus dengan transaksi yang saling menguntungkan, sama-sama enak, sama-sama untung, ya. Lanjut. Kita lihat berikutnya di sini mengenai distribusi harta dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk mendekati riba. Nanti mengenai riba nanti bisa belajar banyak dari Pak Harun ya. Apa itu riba, bagaimana konteksnya di kajian ayat dan hadis Al-Qur'an. Ya. Nanti berikutnya kita lihat di sini larangan perjudian juga sudah jelas. Judi adalah hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian dari segi perwujudan juga ada beberapa hal, sepertinya hal di sini yaitu adanya akad bisnis muawadah dan akad sosial tabarru. Jadi dalam ekonomi Islam ada dua hal ini ya. Mengenai fikih muamalah nanti bisa dikaji lebih lanjut di fikih muamalah semester 3, yaitu ada namanya akad-akad bisnis yang tujuannya profit dan ada akad-akad sosial yang tujuannya saling bantu-membantu tabarru. Maka kemudian adanya akad yang memiliki unsur goror seperti akad salam, nanti dijelaskan lebih lanjut ya di semester 3 ya secara lengkapnya. Maka demikian ada juga pelarangan penimbunan uang dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus diwujudkan dalam menjaga harta terdistribusi tadi. Kemudian berikutnya nomor 6 yaitu di sini mengenai kewajiban bekerja dan produksi. Dari segi pemeliharaan dalam Islam kita dilarang untuk meminta-minta. Jadi sebetulnya pengemis itu dalam Islam hal yang tidak diperbolehkan ya. Kita sebisa mungkin bekerja walaupun bekerja yang istilahnya serabutan atau sebagainya, selama itu halal insya Allah Allah yang cukupkan. Kemudian juga jelas larangan penimbunan harta, karena dari setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita zakatkan, kita sedekahkan, infak dan wakaf. Kemudian dari segi perwujudan yaitu sudah jelas juga, yaitu dalam Islam kita wajib hukumnya mencari nafkah yang halal. Tentu kalau kita lihat cari pekerjaan yang halal itu kan banyak sekali ya. Jualan halal, kita bertani halal, mencari ikan di laut halal dan sebagainya. Jadi selama tidak melanggar hukum Islam itu diperbolehkan, silahkan. Kemudian bebas bertransaksi selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi itu hukum muamalah, hukum ekonomi Islam. Pada dasarnya semua hal diperbolehkan, dibebaskan selama tidak ada nas ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah yang mengatakan hal ini dilarang, ya. Maka kemudian ada perintah zakat sebagai cara untuk bekerja dan produksi dalam Islam. Setiap hal yang kita hasilkan itu ada zakatnya. Oke, terakhir yaitu di sini investasi harta dan keseimbangan keuntungan dan resiko. Sama tadi konsep harta yaitu dengan sama seperti tadi kepemilikan barang, yaitu mengenai harta kita dilarang bermegah-megahan. Jadi mencari kekayaan itu perlu dalam Islam, diperbolehkan karena semua Rasulullah kita juga pedagang yang kaya, para ulama juga banyak yang kaya. Tapi tujuan kekayaannya bukan hanya untuk kemewahan duniawinya saja, tapi tujuannya adalah mencari manfaat sebesar mungkin. Kita berbagi manfaat kepada orang banyak, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ini ya. Maka kemudian dari segi perwujudan juga jelas dalam Islam dilarang mengenai israf dan tabzir, yaitu berlebih-lebihan dalam harta.
tidak boleh menimbun harta, kemudian perintah zakat dan infak yang wajib dilaksanakan. Terakhir, keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Ini nanti bisa belajar dari Pak Sakur ya, Pak Sakur nanti di manajemen keuangan dan keuangan syariah. Mengenai hal ini, pada dasarnya kita lihat sedikit aja hari ini, yaitu dikatakan di sini dari segi pemeliharaannya larangan menjual barang yang tidak dimiliki, kemudian larangan mengambil tambahan dari hutang piutang. Itu ditegaskan dalam Islam bahwasanya ketika kita meminjamkan kepada teman kita dan sebagainya, semestinya kita tidak boleh meminta tambahannya karena itu hukumnya menjadi riba gitu ya. Jadi kalau akadnya sosial, tolong menolong, hutang piutang ya pure menjadi akad tabaruk, tidak ada keuntungan di situ semestinya, berbeda dengan akad bisnis. Maka dikatakan dalam segi perwujudan ada akad syirkoh dalam ekonomi Islam, yaitu mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Ya. Oke. Mungkin ini saja singkat untuk materi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.